Hai para netizen, sekarang kita ada all new Toyota Corolla Altis. Nah, ini yang tipe V ya. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Astra Tower. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di deskripsi di bawah aja ya. Dan mobil ini tuh juga apa ya? Dia tuh kayak gabungan antara tipe G dan tipe hybrid. Jadi seperti biasa kita akan lihat eksteriornya dulu. Nah, kita mulai dari lampu ya. Lampunya untuk tipe V dan tipe hybrid itu semuanya sudah all LED, jadi stand LED. Di bagian sini juga ada semacam LED DRL, proyektor LED untuk lampu jauh dan lampu dekat. Tapi bedanya kalau yang di non hybrid seperti di tipe V ini, dia nggak ada kayak garis biru yang kayak di tipe hybrid ya. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED, ada sensor parkir 2 titik di bagian depan. Dan untuk di desain depan secara general ini masih mirip seperti yang tipe hybrid ya, khasnya Toyota modern yang keen look. Di bagian sini juga ada taring gitu ya, bentuk taring kayak Predator gitu, warnanya chrome. Dan bedanya lagi kalau misalnya yang V ini, karena dia bukan hybrid, dia nggak ada logo biru-biru khas hybridnya Toyota. Dan di balik grill ini juga kosong, karena kalau di tipe hybrid, di balik grillnya itu ada sistem radar untuk adaptif cruise controlnya. Untuk di tipe V ini belum ada. Lanjut ke samping, velgnya sama seperti yang tipe hybrid, jadi dia velg two tone gini, khas mobil zaman now. Bannya juga Dunlop SP Sport Max ukuran 225/45 R17, dan velgnya juga mirip-mirip sama Altis generasi sebelumnya yang pre-facelift. Lanjut ke belakang lagi, di bagian sini juga nggak ada emblem hybrid karena ini tipe V, jadi biasa aja. Untuk di bagian sini juga sama seperti yang hybrid kemarin ya, jadi ada sirip-sirip aerodinamika, terus ada chrome di bagian window line atas. Dan kalau kemarin kan itu udah ditambahin ini ya, udah ditambahin talang air sama Toyota, jadinya chrome yang di pintu itu nggak kelihatan. Nah, kalau sekarang nih nggak ada talang airnya itu jadi kelihatan. Spionnya juga sama, dia juga sudah auto retractable mirror, jadi pas kita unlock dia akan ngelipat keluar, pas kita lock dia akan ngelipat ke dalam. Dia juga ada ini ya, dia juga ada lampu sen di bagian ujung, sama dia juga ada indikator untuk blind spot. Dia ada indikator blind spot monitoring system. Terus untuk handle pintunya dia juga sudah chrome, dan ada akses smart key. Untuk kunci itu tinggal sentuh bagian ujung sini aja. Nah, dia akan kunci. Untuk membuka kita tinggal sentuh handle bagian dalamnya aja, kayak di Sienta gitu ya. Oke, lanjut ke belakang. Lampunya juga sama seperti di depan, full LED. Di sini tuh ada LED bar, terus di bagian sini tuh ada lampu senja sama lampu rem dan lampu mundur yang semuanya serba LED. Terus di bagian bawah ini sensor parkirnya 4 titik, jadi total ada 6 titik di depan belakang. Ada reflektor juga di bagian bawah ya, kiri kanan. Dan ada ini juga nih, sirip-sirip buat aerodinamika di bagian samping. Dan untuk emblemnya sama seperti yang kemarin, ada emblem Corolla Altis, tapi di sebelah kanan ini ada emblem 1.8 tipe V. Oke, untuk bagian belakang itu aja. Yuk sekarang kita buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya sekali lagi ya, kayak kemarin itu dia masih mirip-mirip seperti di Corolla yang sebelumnya. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini ada toolkit, dongkrak, dan ada ban serep full size. Wow, nggak space saver. Cuma kemarin karena gue lupa nunjukin di tipe hybrid, jadi gue lupa juga kapasitas underfloor storage-nya. Mungkin ada baterai hybrid juga ya, jadi dia nggak sebanyak yang di tipe V ini ya. Oke, kita tutup aja. Nah, untuk membuka bagasi dari tombol itu tuh ada tombolnya dari sini ya. Dia nggak di tengah, karena di tengah itu ada kamera mundurnya. Jadi tombolnya itu kayak di Camry, dia agak ke kanan. Di sebelah kanan lampu plat nomor yang sayangnya masih halogen. Oke, di kaca belakang juga ada ini nih, ada fogger belakang, dan ada high mount stop lamp di balik kaca. Oke, sebelum kita masuk ke interior, kita bahas promosin dulu yuk. Oke, sekarang kita lihat ke
raw mesin yuk. Nah, untuk di tipe non hybrid ini dia masih menggunakan mesin yang sama seperti Altis generasi sebelumnya, yaitu 2ZR FE 1800 cc natural aspirated 4 silinder, tenaganya sekitar 140 horsepower dan torsi 170 Nm. Jadi masih sama, benar-benar sama lah pokoknya. Dan transmisinya juga sama, CVT dengan mode manual sequential sebanyak 7 speed ke roda depan. Dan untuk tipe G yang dulunya itu ada transmisi manual 6 speed, sekarang semuanya itu CVT ya, jadi nggak ada yang bertransmisi manual lagi. Oke deh. Oke, langsung kita lihat ke dalam aja. Nah, untuk di bagian dalam ini mirip-mirip seperti yang di tipe hybrid kemarin. Jadi di ini joknya sudah kayak CHR juga, kayak bucket seat gitu. Dan untuk pengaturan juga sama, bisa maju mundur, naik turun, dan senderan, bisa recline, dan ada lumbar support dua arahnya juga. Di bagian sini juga ada side airbag. Terus di bagian pilar ada side curtain airbag, dan di bagian bawah itu ada knee airbag. Jadi untuk semua tipe dia sudah ada 7 buah airbag. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Corolla Altis yang baru, dan langsung kita lihat ini aja ya, speedometernya. Tapi karena di dalam ruangan jadi kita kontak on aja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sebetulnya untuk tipe V dan hybrid itu speedometernya sama persis, cuma beda informasi yang diberikan aja. Untuk setir sebetulnya juga mirip-mirip, cuma ada perbedaan satu hal. Jadi di bagian sebelah kanan itu dia nggak ada tombol untuk adaptive cruise control ya, karena emang dia masih cruise control yang biasa. Sisanya sama, tombol MID sebelah kiri, terus ada volume buat voice command, mode, next track untuk di bagian bawah, sama ada cruise control di sebelah kanan atas. Pengaturan juga sama, tilt dan teleskopik. Oh ya, satu hal lagi, kalau di hybrid itu dia kemarin nggak ada pedal shift, yang di tipe V ini dia ada pedal shift untuk menaik dan turunkan gigi. Di belakang setir juga ada tuas untuk lampu, sudah auto headlamp, ada fog lamp LED, dan ada wiper otomatis juga. Nah, speedometernya dia agak beda sama yang hybrid kemarin di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan kemarin di Corolla hybrid itu dia ada biasa ya tachometer ala-ala hybrid yang charge, eco, power. Kalau di sini ya tachometer beneran. Terus di bagian tengah sini tuh ada speedometer, top speed 240 km, dan ada fuel gauge dan temperatur. Ada jam ini juga, jam digital, terus gear indicator, odo, terus ada trip A, trip B, brightness panel instrumen, dan udah gitu doang. Oke, sekarang kita lihat ke MID-nya. Di sini ada MID buat fuel consumption, eco indikator, dan kayak fuel economy average-nya, cruise control, trip meter, settingan. Nah, settingannya agak beda ya, kalau yang di tipe V ini dia belum ada Toyota Safety Sense seperti yang tipe hybrid. Jadi dia cuma ada buat setting blind spot monitoring, sensor parkir, dan heads up display. Jadi untuk tipe V dia masih ada heads up display-nya yang bisa dilihat di pelek Yaris sana tuh. Bahkan kalau di sini ini ya, dia ada tachometernya, ada speedometer, dan ada gear indicator juga. Tapi kalau yang di hybrid kalau nggak salah dia itu ada ini ya, ada pemberitahuan untuk adaptive cruise control ya. Terus di setting itu bisa setting bahasa, units untuk fuel consumption, dan meter type. Jadi kita bisa milih analog yang di bagian layar tengah sini atau digital. Nah, digital tuh dia kayak yang hybrid kemarin ya, mirip-mirip. Tuh kalau analog dia ada speedometer analog ya, eco indikator. Terus ini untuk fuel economy, pemberitahuan drive info, matiin MID, dan balik ke settingan pabrik. Oke, sama ada warning untuk ini kayak fuel low gini, dan ada offset temperatur juga. Plus ada ini juga individual door warning. Jadi kalau pintu mana yang kebuka dia akan ngasih tahu gitu ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC,
bisa dibuka tutup. Ini juga ada headlamp leveling sama seperti tipe hybrid kemarin, dan ada TPMS reset button, jadi buat ngereset tekanan angin di sistem TPMS nya. Cuma emang nih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol kosong, jadi kelihatannya kayak ada sunatan fitur, padahal fiturnya udah banyak banget. Banyak ke bawah, pedalnya juga khas mobil Jepang, masih model gantung, dan ada pedal rem dan ada footrestnya juga di sebelah kiri. Untuk di pintu nih dia ada soft touch di bagian atas sini, handle-nya juga warnanya kayak semacam satin chrome gitu atau satin silver. Begitu juga di bagian sini. Grab handle-nya juga ada kayak semacam panel piano black yang bikin fingerprint magnet. Di bagian armrest ada soft touch. Di sini plastik keras. Untuk pengaturan spion ada di sini, bisa diputar dan kita geser kiri kanan. Penglipatan spion, dan tadi ya ada auto retractable mirror, central lock, terus window lock, ada all auto power windows, jadi dia bisa naik turunin semua jendela secara otomatis nih ya. Padahal yang disayangkan ya, dia nggak ada ini ya, indikator untuk semua pintunya. Padahal kalau dibikin semua nyala gitu, ini pasti bakal lebih kelihatan mewah lagi. Di bagian bawah ada cup holder, door pocket, ada speaker. Untuk Twitter dia ada di pojokan dashboard. Terus di bagian atas dia ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu. Dan ada ini ya, ada grab handle di sebelah kanan. Terus di sebelah kanan sini ada seatbelt height adjuster. Lanjut ke tengah, sama seperti yang tipe hybrid kemarin, dia ada spion dengan auto dimming. Di spion tengahnya ada lampu baca kiri kanan. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan ada lampunya juga. Nah, beranjak ke tengah nih. Untuk yang tipe non hybrid, dia itu pakai head unit yang kayak di Toyota Innova tipe Q atau Fortuner VRZ yang sebelum improvement. Jadi sebetulnya gue nggak suka banget sama head unit yang ini, karena ini tuh Android yang agak kurang ya. Jadi kalau menurut gue, mendingan nggak usah pakai head unit yang Android yang fiturnya ada gesture control segala macam bla bla bla. Mendingan pakai head unit yang dipakai di Veloz yang facelift 2019 itu. Settingan audionya lebih bagus karena dia base-nya Kenwood atau JVC ya. Tapi kalau di sini tuh nggak banget deh, mendingan ganti head unit aja. Dan untuk input USB-nya dia ada di sini ya, HDMI sama USB. Untuk yang tipe hybrid itu USB-nya ada di sebelah sini. Tapi karena head unit ini langsung, jadi dia nggak ada. Terus di bagian bawah head unit ada ventilasi AC, tombol hazard. Terus ada pengaturan AC-nya, dia sudah dual zone atau climate control. Itu bisa ini juga bisa dikencengin. Ada heaternya juga. Begitu juga yang sebelah kiri. Terus di bagian bawah ada tombol AC, mode AC, terus ada sirkulasi udara, nano E, arah AC-nya, fan speed, mode eco, defogger depan dan defogger belakang, sama off. Terus di bagian sini juga ada tempat penyimpanan gitu. Ada tombol untuk mematikan ESP dan mode sport. Nah, kalau kita masukin mode sport, speedometer akan berubah merah, biar lebih racing. Terus untuk shifter, dia model Toyota yang baru-baru ya, dia tuh model yang lurus, jadi agak nggak kayak yang dulu. Kalau yang dulu kan dia masih model yang gated, gue lebih suka. Tapi kalau ini ya itu deh. Dan untuk yang tipe non hybrid, dia itu ada mode ini ya, mode manual mode. Karena kalau yang hybrid kan kemarin langsung dari D langsung ke mode engine brake. Di belakangnya ada electronic parking brake plus ini juga auto brake hold. Terus di bagian sini itu ada 2 buah cup holder. Dan di belakangnya itu ada ini nih, bentar lampunya belum mati. Nah, di belakangnya itu ada center console yang di dalamnya itu ada USB port dan power outlet 12 volt. Di atasnya juga kita bisa sendiri untuk jadi armrest. Glove box-nya soft opening, dan di bagian sini juga soft touch. Sini juga soft touch. Untuk airbag penumpang ada di bagian sini ya. Semuanya soft touch. Oke.
Oke, cukup segitu aja untuk di bagian depan. Yuk sekarang kita lihat ke bagian kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Nah, untuk di kabin belakang ini masih mirip-mirip seperti yang di hybrid kemarin. Jadi ini adalah posisi nyetir gue tinggi 167 cm dan masih ada legroom sekitar 5 jari. Jadi sebetulnya masih cukup lega. Di belakang ada ini juga nih, seatback pocket kiri kanan. Ada ventilasi AC di belakang center console yang bisa dibuka tutup, tapi kita nggak bisa atur temperatur atau fan speednya sendiri. Di bagian pintu ini soft touch, handle-nya juga sama seperti di depan, warna satin silver. Terus ininya nih di bagian armrestnya itu dia kulit. Ada panel piano black di sekitar switch power windows, sudah all auto juga. Ada cup holder, speaker, ada grab handle di bagian atas, sama ada coat hook. Di tengah itu ada lampu kabin yang belum LED, masih halogen. Di sebelah kiri juga ada ini ya, ada grab handle plus coat hook. Untuk di belakang ini ada headrest 2 buah yang satu dia ini ya, dia nggak adjustable, jadi 2,5 lah kalau menurut gua. Terus di bagian tengah ada armrest dan ada 2 buah cup holdernya juga. Untuk jok belakang dia ada Isofix di kiri kanan, sama seperti di Altis yang lama dia tuh ada ininya juga nih. Ada sunsheetnya yang bisa disangkutin ke sini. Emang masih manual, tapi ya nice thing to have. Oke, untuk di bagian belakang ternyata masih sama aja seperti yang tipe hybrid kemarin ya. Jadi yaudah, yuk langsung kita keluar aja. Oke deh, kayak cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Corolla Altis tipe V kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto 2000 Astro Tower ini bisa lihat di description di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.